Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolahan kata, ya, atau lebih lebih dikenal dengan Microsoft Excel. Ya, Excel ini adalah program spreadsheet dalam sistem yang di bawah naungan Microsoft Office. Ya, kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook, ya, lembar kerja untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, ya, kita dapat menggunakan Excel ini untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, kemudian memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik, seperti itu. Ya, lembar kerja dalam Microsoft Excel ini dalam satu sheet ini terdiri dari 256 kolom. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, ya, sampai ke kanan ini jumlahnya 256. Kemudian jumlah barisnya ini di sini sampai 65.536 baris jumlahnya. Nah, perpotongan antar baris ini dilambangkan dalam bentuk 1, 2, 3 dan A, B, C. Ya, perpotongan ini disebut sel. Ya, jadi ini disebut sel. Ya, kotak-kotak perpotongan antar baris itu disebut sel. Misal pada perpotongan kolom B, ya, kolom B baris kelima, ya, ini namanya sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Ya, bagian dasar dari Microsoft Excel ini ada namanya ribbon, ya, sama kayak Microsoft Word, ya, itu ada sama ribbonnya, ya. Sini ribbon ini adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft Excel 2007, 2010 ke 2013 dan 2019. Ya, pada ribbon ini tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengolah data dalam Microsoft Excel. Ya, contohnya ini yang pertama ada Home tab. Ya, ini Home tab ini namanya tab. Yang pertama ada Home tab. Tab ini yang sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Ya, dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, yaitu tentang formatnya, format selnya, terus jenis hurufnya ini apa, ya, ukurannya berapa, format tabsnya, memasukkan dan menghapus kolom. Ini dalam tab Home juga cara-cara untuk merubah stylenya, ya, bisa mengubah stylenya, format tabel, ya, kemudian memasukkan data secara otomatis, bisa mengurutkan dan mencari data ini, ya, mencari atau bisa mengurutkan, ya, ini mengurutkan. Ya, di menu Home ini ada semua. Terus kemudian selanjutnya ini ada menu, ya. Menu ini adalah menu yang sering digunakan, ya, contohnya
new, control new, ya ini menu-menu dalam format yang lebih simple. Ya ini 2019 ada menunya, kemudian ada menu insert. Menu insert ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, ya, mulai dari clip art, grafik, text box, dan lain-lain. Shape itu bisa diinsertkan di sini. Ya, ini grafik, ya, bisa memasukkan dengan aplikasi, ya. Nah, ini illustrationnya bisa menambahkan picture, ya, picture secara online ini juga bisa yang 2019. Jadi membuat menginputkan, ya, secara online ini juga bisa, ya. Ini tinggal di searching aja dengan dukungan search engine Bing. Kemudian ada page layout. Ya, page layout ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, ya. Terus temanya seperti apa. Ya, ini ada di page layout. Terus yang selanjutnya ada formula. Tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus, ya. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Ya, ini di sini sudah ada, ya, bantuannya. Kalau ingin sum, ya, tinggal diklik aja sum if, ya. Ini sudah ada semua, ya, dan lengkap di sini. Logikalnya juga sama, ya, nanti tinggal dimasukkan di sini. Kemudian data, ya. Data ini di tab ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan menyaringkan serta menganalisis dan mengelompokkan data. Ya, jadi bisa transfer data, ya, dari semua, misalnya format CSV, ya, atau format ini database SQL Server. Ini bisa dimasukkan di sini, dimasukkan sehingga nanti bisa tampil data-data dari berbagai format. Ya, kemudian ada dari teks, ya, dari web, dari tabel, ya. Terus ada dari ini connection, ya, bisa ini juga. Ya, terus ini bisa mengurutkan, memfilter, ya, merubah dari teks ke kolom, ya, dan ini banyak lagi yang lainnya, ya. Kemudian tab review ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan di sini. Ya, keamanan dari datanya. Misalnya datanya ini ingin diproteksi, ya, silakan ini protect-nya, diaktifkan protect-nya. Kemudian ada view tab. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen, ya, misalnya tampilan dokumen backbrick, ya, dengan misalnya ini ada isinya. Kalau backbrick ini akan menampilkan semua yang ada isinya, seperti itu.
Ya, sekarang kita membahas tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel ya. Yang pertama ini ada menu bar ya di sini. Nah, ini menu bar namanya. Ini title bar. Di sini toolbar ya. Namanya toolbar. Ya, kalau masuk ke toolbar ini berarti masuk ke sini. Ya. Terus ini adalah formula bar namanya ya. Kemudian ada kolom ya. Kolom itu ini ada cell pointer, baris ya. Kemudian ada tab lembar kerja ya, ini juga bisa lembar kerja misalnya minggu pertama ya, ini lembar kerja minggu pertama, bisa ditambahi lembar kerja minggu kedua seperti itu. Kemudian ada scroll, ini di scroll ya, itu bagian-bagian pada menu ya. Ini adalah sel ya, sel pointer ya. Di sini ada petunjuk penggunaan sel ya. Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse ya. Mouse ini ya, bisa diklik dengan mouse atau bisa dengan memindahkan pointer sel dengan mengarahkan pointer ke sel 1 ke sel yang dituju. Sedangkan untuk menggunakan keyboard ya, ini bisa menggunakan tanda panah, tanda ke bawah, kanan, kiri, atas ya. Kalau enter itu pindah satu ke bawah. Kalau tombol home itu pindah ke awal ya. Posisi pindah ke kolom A pada posisi baris aktif ya. Misalnya ini ke sini FN home itu akan kembali ke kolom A. Kemudian ada yang namanya control home ya. Itu kembali ke paling pojok kiri atas ya. Kalau control N itu ke paling akhir. Kalau pick up ya, tombol pick up di keyboard itu pindah satu layer ke atas. Tombol back down itu pindah satu layer ke bawah. Terus alt pick up itu pindah satu layer ke kiri. Ya, kemudian kontrol pick up ini pindah satu tab lembar kerja ke tab berikutnya. Ya, itu. Selanjutnya memilih sel atau range ya. Untuk menyelesaikan proses yang lebih mudah di Excel diharuskan mampu untuk menyorot atau memilih sel, baris dan kolom. Ada berbagai cara untuk melakukan hal ini ya. Yang pertama memilih satu sel. Kalau memilih satu sel ini tinggal di klik aja ya. Yang kedua ini rank kecil ya, itu bisa diklik sel pertama kemudian di drag ke sel terakhir. Ini bisa seperti ini ya.
Kemudian untuk ring yang besar itu bisa melakukan klik sel pertama pada range ya, misalnya ini ada data ya, nama ya, ketika kita klik shift dan sambil klik sel terakhir itu langsung memilih seperti itu ya. Untuk memilih semuanya tinggal diklik ini ya, pojok ya. Kemudian kalau ingin memilih sel yang tidak berurutan itu tekan kontrol ya, terus milih ini ya, sambil tekan kontrol ini akan memilih secara tidak berurutan. Kemudian untuk memilih satu baris itu klik ini ya, satu baris. Memilih secara berurutan baris ini bisa klik ya seperti ini, atau bisa kemudian memilih baris secara tidak berurutan itu dengan kontrol lah seperti ini ya. Kemudian untuk memilih sel terakhir itu bisa langsung Ctrl Shift N. Nah, itu langsung memilih semuanya sampai sel terakhir. Seperti itu. Ya, kalian itu juga bisa mengklik ya. Sudah diklik dipilih itu bisa di copy ya, misalnya Ctrl C gitu. Bisa dipaste ke sini. Nah, ini. Ya. Itu bisa seperti itu. Ya, kemudian kita akan belajar value, label, dan formula. Value itu di sini ya. Jadi di sini ada selnya. Nah, di sini ada tombol formula ya. Ketika kita tuliskan sama dengan 1 plus 2 yaitu akan ditampilkan value-nya itu 3. Ya, ini kalau ini formula biasanya dilambangkan dengan tanda sama dengan ya. Kalau sama dengannya ini dihapus itu akan tetap ya, tidak akan memberikan value seperti itu. Kalau diberi sama dengan itu akan memberikan value seperti itu. Jadi ini formulanya, ini value-nya berapa. Kemudian ada yang namanya alamat sel ya. Alamat sel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu alamat sel relatif, yang kedua absolut, yang ketiga semi absolut ya. Kalau relatif ini bisa berubah-ubah. Contohnya ini saya buat kolom ya, anak angkat ya. Jadi ini contohnya ada punya anak kandung 1, anak angkat 1, anak kandungnya 2, anak angkatnya 1 angkat. Nah, kalau absolut itu ketika ditambahkan itu ya sama dengan ini ditambah ini ya. Hasilnya kan 4 ya. C2 ya. Ini kalau absolut ketika di copy ya, dipaste ke sini itu hasilnya itu akan berubah sesuai dengan yang kolomnya ya. Jadi ketika ditarik ini akan berubah
sesuai dengan kolomnya. Ini namanya relatif, yaitu berubah-ubah. Ya, sedangkan kalau absolut itu tidak berubah-ubah ya. Misalnya ini ya, ditambah ini ada dolarnya. Ada dolar ya, kita kasih dolar untuk memberikan sintak yang absolut. Artinya ini tidak berubah-ubah. Ya, ketika ini ditarik atau di paste itu akan tidak berubah, hasilnya 4. Nah, ini tetap kan di sini C2 D2, di sini juga tetap C2 D2, seperti itu. Nah, ini sama. Ketika ditarik itu sama. Nah, ini tidak berubah. Ya, kalau relatif semi absolut itu hanya sebagian ya. Misalnya ini ini bertambah ya, D4 karena ini bertambah ya, ini kan bertambah. D3 yang pertama itu D2, yang pertama D3, yang keempat D4, hasilnya 5. Nah, ini namanya semi relatif, seperti itu ya. Untuk materi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.